Om Swastiastu. Om Awiganamastu Namasidam. Selamat pagi anak-anak, bertemu kembali pada kesempatan hari ini bersama Pak Kadek. Bapak harapkan anak-anak dalam keadaan sehat selalu, tetap semangat, dan jangan lupa selalu melakukan persembahyangan atau melakukan puja Trisandya setiap hari. Nah anak-anak, pada pertemuan hari ini Pak Kadek akan memberikan pembahasan tentang penilaian tengah semester atau ujian tengah semester kelas 2 semester 1. Nah, anak-anak, untuk penilaian tengah semester ini ada 2 kompetensi dasar. Yang pertama, KD 3.1 tentang materi pokoknya adalah Atma. Kemudian untuk KD 3.2-nya, materi pokoknya adalah Trimurti. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak silahkan tonton video pembelajaran yang Pak Kadek berikan. Apabila ada kesalahan dalam proses penyampaian materinya, Pak Kadek mohon maaf. Baiklah anak-anak, Pak Kadek akhir dengan param santi. Om Santi 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 Om. Pada kesempatan hari ini, Pak Kadek akan memberikan pembahasan penilaian tengah semester untuk kelas 2 semester 1. Nah, adapun KD yang dipelajari pada kesempatan hari ini adalah KD 3.1 ya, yaitu memahami Atma sebagai sumber hidup bagi makhluk hidup, dan yang nomor 2 adalah memahami ajaran Trimurti sebagai perwujudan Sang Hyang Widi, seperti itu. Kita lanjutkan. Nah, petunjuknya adalah silanglah ya tanda X pada huruf A, B, atau C di depan jawaban yang paling benar. Ini untuk KD 3.1 materi pokoknya Atma. Nomor 1. Percikan-percikan terkecil dari Sang Hyang Widi disebut A. Atma, B. Stwara, C. Janggama. Jadi jawabannya adalah A. Silang. Nomor 2. Atma bersifat gaib, anak-anak ya, tidak pernah bergerak. Atma bersifat gaib, tidak pernah bergerak, disebut dengan A. Acesya ya, Acesya, B. Acala, atau C. Awikara. Jadi kalau tidak bergerak itu disebut dengan Acala. Kalau Acesya ini tidak terbasahi oleh air ya. Kemudian kalau Awikara ini tidak tidak berubah ya, tidak laki ataupun perempuan. Soal nomor 3. Manusia mempunyai kelebihan daripada makhluk lain berupa A. Tenaga, B. Bayu, C. Pikiran. Jadi jawabannya adalah C. Kita silang ini. Kita lanjutkan soal nomor 4. Sang Hyang Atma tidak dapat dikeringkan oleh angin ya, oleh angin. Ini kata kuncinya anak-anak, oleh angin. Disebut A. Adahya, B. Akledia, C. Acesya. Kalau Adahya ini api anak-anak, kalau Akledia ini angin, berarti jawabannya adalah B. Kalau Acesya ini air. Nomor 5. Atma dapat menghidupi semua makhluk hidup. Disebut A. Sarwa hidup ya, sarwa hidup, B. Sarwa prani, atau C. Sarwa mati. Jadi jawabannya adalah sarwa prani. Soal
nomor 6. Kita mandi setiap hari, namun Atma tidak terbasahkan oleh air. Disebut A. Acodia. Acodia ini artinya senjata anak-anak. B. Adahya. Adahya ini artinya api. C. Acesia. Acesia ini air anak-anak. Jadi jawabannya kita silang C. Nomor 7. Awikara adalah sifat Atma yang awikara tadi sudah Pak Kadek jelaskan, artinya awikara itu tidak berubah Nana ya. Tidak berubah, dia itu tidak laki maupun tidak laki, tidak perempuan atau tidak bencong seperti itu. Jadi jawabannya adalah A. Ini. Ya. Kemudian nomor 8. Sang Hyang Widi itu selalu ada di A. Langit, B. Mana-mana, C. Bumi. Jawabannya adalah di mana-mana. Ya. Kita lanjutkan lagi. Ya. Soal nomor 9. Atma itu sebenarnya berasal dari A. Sang Hyang Widi, B. Batara, C. Dewa. Jadi jawabannya itu adalah Atma itu berasal dari Sang Hyang Widi. Ya, nomor 10. Sifat-sifat Atma dalam buku Bhagavad Gita, ya, dalam buku Bhagavad Gita disebutkan ada berapa, anak-anak? Ya. A. 11, B. 12, C. 13. Nah, silakan anak-anak, apa jawabannya? Ya. Jawabannya adalah yang betul 12. Kita silang. Soal 11. Nah, kalau nomor 11 ini adalah materi pokoknya sudah Trimurti anak-anak. Dalam Trimurti, kata yang berarti 3 adalah 3 itu ya artinya tri. Kalau dwi 2, kalau catur 4. Nomor 12. 3 wujud ide Sang Hyang Widi disebut A. Trimurti, B. Triaksara, C. Trikona. Jawabannya adalah Trimurti. Kalau Triaksara Ang Ung Mang, kalau Trikona Utpati Stiti Pralina. Kita lanjutkan nomor 13. Dewa yang bertugas mencipta alam semesta, anak-anak. Ya, disebut dengan siapa tugas yang menciptakan alam semesta? Tugas itu adalah dari Dewa Brahma. Kalau Dewa Wisnu ini memelihara, kalau Dewa Siwa sebagai pelebur. Kita lanjutkan nomor 14. Dewa Siwa sebagai pelebur dalam Trikona disebut dengan Utpati, B. Stiti, C. Pralina. Jadi jawabannya adalah C. Pralina. Kalau Stiti ini adalah dari Dewa Wisnu, ya, atau pemelihara. Kalau Utpati pencipta. Aksara suci untuk Dewa Wisnu adalah aksara Ung. Ya. Kalau Ang itu adalah Brahma, kalau Mang Siwa. Dewi Laksmi adalah sakti dari Dewa Wisnu. Ya. Kalau Brahma itu Saraswati, ya. Kalau Siwa bisa Durga, Uma, dan Parwati. Nomor 17. Senjata Dewa Brahma itu adalah gada. Senjata Dewa Wisnu adalah, nah kalau Dewa Wisnu apa? Jawabannya cakra. Kalau Padma Anglayang itu adalah Siwa, ya. Kalau pedang ini manusia. Nomor 18. Tempat penyimpanan ilmu pengetahuan disimbolkan dengan genitri B, ya. B merak, C keropak. Jadi jawabannya adalah
C. Keropak. Nomor 19. Dewa Siwa dipuja di Pura Dalam, sedangkan Dewa Wisnu dipuja di Pura Desa. Nah, kalau Pura Desa itu adalah Dewa Brahma, Pusah ini adalah Wisnu, sedangkan Prajapati ini adalah Siwa. Jadi jawabannya adalah Pusah. Nomor 20. Kekuatan angin dimiliki oleh oleh siapa? A. Brahma, B. Wisnu, C. Siwa. Kalau Brahma ini adalah api, ya. Sedangkan Wisnu ini air, Siwa ini adalah angin, anak-anak. Jadi jawabannya adalah C. Nah, itulah anak-anak pembahasan penilaian tengah semester untuk kesempatan hari ini. Apabila ada kesalahan dari penyampaian materi dari Pak Kadek, Bapak mohon maaf. Pak Kadek akhir dengan para Santi. Om Santi 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 Om.